Anda menginginkan HP Google Pixel terbaru tapi terkendala budget? Tidak ada salahnya melirik seri Pixel satu tingkat di bawahnya, yaitu Google Pixel 2 XL. Namun masalahnya, masih layakkah HP flagship 2017 digunakan di tahun ini? Berikut kami berikan ulasannya. Salah satu alasan saya membeli Pixel 2 XL adalah kameranya yang superior. Google sangat fokus pada pengembangan software kameranya. Hasilnya, Pixel 2 XL ini mampu meraih skor DxO Mark yang tinggi, yaitu 98, walau hanya dengan satu lensa saja. Kami membeli Google Pixel 2 XL di marketplace seharga 3,7 jutaan. Mengingat dalam kondisi bekas, harga yang ditawarkan berbeda-beda di ring 3-3,5 jutaan tergantung kondisi. Dalam paket pembelian yang kami beli, kami mendapatkan unit, adaptor USB-C, kabel USB-C, kepala cas, dan Google masih menyertakan kabel konverter audio. Untuk aksesori yang kami dapat semua dalam kondisi original, dan jika ingin membeli Pixel 2 XL ini pastikan aksesori yang dipakai ori ya guys, karena di beberapa unit timbul masalah karena memakai cas yang bukan original. Sebagai HP flagship dari Google, jujur desain dari Google Pixel 2 XL ini kurang menarik jika dibandingkan flagship lainnya yang tampil lebih mewah. Hal yang satu-satunya menolong adalah layar dari Pixel 2 XL ini yang mempunyai lengkungan 2,5D dan bezel atas bawah yang lebih tipis dibanding Pixel 2. Untuk bagian belakangnya, Google masih menerapkan bahasa desain yang sama seperti Pixel generasi pertama. 80% bodi belakang Pixel 2 XL terbuat dari metal dan 20% dari kaca. Untuk bagian metalnya memiliki finishing doff sehingga memberikan grip tambahan di tangan dan tidak mudah meninggalkan sidik jari kita. Di bagian depan tampil polos dengan kamera selfie dan LED notifikasi di bagian atas. Yang paling saya suka penempatan speaker stereo di bagian jidat dan dagunya sehingga tidak terhalang ketika kita meletakkan Pixel 2 XL ini di atas meja. Dan yang paling kami tidak suka dari desain Pixel 2 XL ini adalah posisi tombol fisiknya, yaitu posisi power yang posisinya di bawah dari tombol volumenya. Di awal-awal penggunaannya kami selalu salah posisi pada saat menekan tombol powernya, tapi lama-kelamaan kami akhirnya terbiasa dalam menggunakannya. Oh iya, jangan lupa di Pixel 2 XL ini Google juga mulai menghilangkan jack audionya. Secara keseluruhan kami menilai desain Google Pixel 2 XL ini sudah ketinggalan zaman jika akan dipakai di 2020 ini. Meski begitu, jika kita pakaikan case, kecolongan desain HP ini tidak begitu terlihat. Pixel 2 XL punya bentang layar 6 inci dengan panel OLED buatan LG beresolusi 2880x1440 pixel plus dukungan SDR. Menurut saya warna-warna yang ditampilkan sangat memanjakan mata khas layar OLED. Jika kamu berkeinginan untuk membeli Google Pixel 2 XL di 2020 ini, pastikan untuk menanyakan kondisi layar ke penjual. Apakah display Pixel 2 XL memiliki shadow atau burn-in? Karena hal ini juga menjadi isu saat setelah launching dulu. Alasan kedua kami membeli Pixel 2 XL ini adalah operating systemnya, di mana sebuah Google Pixel adalah perwujudan sebuah Android dalam kondisi standar tanpa modifikasi tampilan dan tidak adanya aplikasi-aplikasi bloatware. Akibatnya, di sebuah Google Pixel kita akan merasakan performa yang lancar dan responsif, tidak seperti Android lain yang mengalami modifikasi pada tampilan Androidnya. Untuk ukuran HP tahun 2020, prosesor Snapdragon 835 dengan RAM 4GB tentu menjadi spek yang sedikit ketinggalan zaman. Nyatanya, performa Pixel 2 XL ini masih sanggup menjalankan beragam aplikasi dan game-game Android yang menurut kami berat. Multitasking secara umum pun berjalan lancar dan sangat responsif. Namun dengan kapasitas internal memori yang hanya 64GB tentu menjadi hambatan bagi yang suka menyimpan file-file besar di HP. Namun buat kami kapasitas 64GB sudah sangat cukup dan kami tidak pernah kehabisan memori. Untuk penggunaan Pixel 2 XL ini sih kami rasa masih layak digunakan setahun ke depan. Apalagi Google menjanjikan dukungan update OS untuk semua jajaran Google Pixel selama 3 tahun.
Jadi Pixel 2 XL ini direncanakan akan kebagian update OS Android sampai 2020. Besar kemungkinan pula menjadi salah satu perangkat pertama yang kebagian Android Q. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Aspek nomor satu yang membuat kami membeli HP ini. Dilihat dari tampilannya memang sangat tidak meyakinkan. Hanya dengan satu kamera berukuran cukup besar dan hanya ditemani dual LED flash saja. Mirip HP-HP low entry asal Cina. Beresolusi 12,2 megapiksel, bersensor Sony IMX362 dengan pengoptimalan software kamera langsung dari Google sudah cukup membuat hasilnya sangat superior. Menggunakan mode auto, hasil jepretannya sangat bagus, detail, dan tajam dengan tone warna yang cukup natural. Dan jika kamu mengaktifkan fitur HDR+, hasilnya jadi makin bagus lagi. Nah, yang paling saya suka dari fitur kameranya yaitu fitur mode malamnya. Hasilnya cukup impresif, membuat foto-foto di malam hari menjadi terang dan menjadi lebih dramatis, namun tidak sampai lebay menurut kami. Meski dengan satu kamera saja, kemampuan motret bokeh lewat mode portrait di Pixel 2 juga juara. Kecepatan dan akurasinya juga cukup luar biasa. Selama jarak kamera dengan objek foto tak terlalu jauh, efek bokeh bakal selalu berhasil. Untuk kamera depan, meski dengan satu kamera dengan resolusi 8 megapiksel tetap bisa menghasilkan foto bokeh dan hasilnya juga cukup impresif. Buat yang hobi rekam video, kameranya juga powerful banget karena didukung OIS dan juga IIS. Malah kalau diadu dengan kamera iPhone X, kerja OIS di Pixel 2 XL sedikit lebih stabil. Kapasitas baterai di Pixel 2 XL ini yaitu 3520 mAh dengan fitur fast charging. Kapasitas yang menurut kami cukup jika dibandingkan dengan smartphone saat ini yang rata-rata berkapasitas 4000 mAh ke atas. Meski unit yang kami beli dalam kondisi bekas, menurut kami baterainya masih dalam kondisi prima. Bahkan screen on time yang kami screenshot mencatat waktu 6 jam. Untuk harga bekasnya, harganya cenderung stabil di rentang 3-4 jutaan sesuai kondisi. Dan saya katakan di awal, belilah dengan kepala cas dan kabel orinya ya guys. Karena di beberapa kasus, Pixel 2 XL ini kerap bermasalah karena aksesoris yang dipakai tidak original. Karena HP ini dulunya juga tidak masuk resmi ke Indonesia, pastikan pula reseller HP ini sudah didaftarkan ulang nomor IMEI-nya atau belum. Jika kamu mengincar sebuah HP Pixel dengan harga yang masih wajar dan masih masuk di kantong, Google Pixel 2 XL ini sangat kami rekomendasikan untuk dibeli. Dari segala kelebihan HP ini yang sudah kami jelaskan di awal, dan harga bekasnya di 3 jutaan saja membuat HP ini sangat worth dibeli dan digunakan setidaknya sampai setahun ke depan. Nah, bagaimana? Tertarik meminang Google Pixel 2 XL ini? Sekian video dari Riz Project kali ini. Saya Muhammad Rizky dari Riz Project. Pamit.